The Growing Pain. Kita semua familiar dengan istilah no pain, no gain. Kalau nggak mau sakit, ya nggak bakal dapat apa yang diinginkan. Dalam bahasa Indonesianya, mungkin beberapa dari sahabat On Solid Rock masih ingat atau sempat dengar peribahasa yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Demikian juga halnya dengan pernikahan. Kalau mau punya pernikahan yang diberkati dan jadi berkat, ada proses yang gak bisa di-skip, yaitu proses bersakit-sakit itu. Dan kita semua pasti setuju, kalau ada pilihan untuk kita gak usah sakit dulu, pasti kita cenderung akan pilih cara yang gak pakai sakit, ya gak? Ya, bisa dimengerti sih. Karena kita ini kan hidup di dunia di mana segala sesuatu dibuat serba cepat dan juga dibuat serba nyaman buat kita. Jadi semua yang nggak menawarkan kecepatan ataupun kenyamanan pasti akan sulit diterima, apalagi dihidupi. Sebenarnya bukan cuma masalah nggak nyaman sama lambatnya aja sih, tapi kebanyakan orang jadi ragu itu karena nggak ada jaminan pastinya bahwa pada akhirnya semua akan jadi baik. Banyak kasus di mana yang lebih bersedia melalui prosesnya itu hanya suaminya saja atau istrinya saja, karena pasangannya merasa nggak ada masalah dengan dirinya. Atau ada juga kasus di mana cuma salah satu aja yang menyadari bahwa ada masalah dalam pernikahan mereka, dan pasangan tersebut mau untuk memperbaiki bersama-sama. Tetapi pasangannya tidak merasa ada masalah dalam pernikahan mereka dan nggak perlu ada yang dirubah. Ada juga yang suami atau istrinya sudah bersusah-susah melewati proses, pasangannya tetap nggak berubah juga. Jadi nggak ada jaminan bahwa susah-susahnya proses itu benar-benar layak buat dijalanin, karena gak ada kepastian hasil akhirnya itu akan terjadi seperti yang diharapkan. Benar, memang ini proses yang gak gampang sama sekali. Itu sebabnya kalau kita jalaninya pakai kekuatan dan hikmat kita sendiri, gak akan sanggup lah kita. Kenapa harus jalanin sama Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang sudah sediakan apa yang kita perlu untuk kita bisa lewatin situasi-situasi yang demikian. Seperti salah satunya adalah janji dalam firman-Nya. Janji firman-Nya ini ada di Roma 5 ayat 3-5, versi firman Allah yang hidup. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Ayat 5, kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah, karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita, karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Jadi, kalau kita lihat ayat tadi, sebenarnya di dalam Tuhan penderitaan kita tidak ada yang sia-sia, tapi justru akan menghasilkan tahan uji dan kesabaran. Dan ini akan menghasilkan karakter atau watak yang membuat kita semakin percaya sama Tuhan, sehingga kita punya pengharapan dan iman yang semakin teguh. Nah, iman dan pengharapan teguh ini kan modal utama buat kita bisa fokus dan bisa maju terus lewatin proses pertumbuhannya, sampai akhirnya pernikahan kita membuahkan berkat itu. Seperti yang firman janjikan, bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan.
Rasanya kalau secara teori kita semua udah tahu soal kebenaran ini. Cuma kan antara paham teori sama menghidupi itu dua hal yang berbeda jauh. Kalau teori kita cuma butuh untuk mengetahui saja. Kalau praktek ada bagian yang harus kita kerjakan, ada pengorbanan yang harus kita berikan, utamanya ego kita, perasaan kita, harga diri atau gengsi, dan lain-lainnya. Yang pasti semua itu jadi kerugian besar kalau ujungnya gak ada perbaikan yang drastis juga. Justru disitulah inti dari proses perubahannya. Karena di proses ini, fokus pekerjaan Tuhan itu bukan hanya untuk masalahnya terselesaikan, tapi yang utama di dalam proses adalah pengubahan karakter dan sikap hati kita. Supaya ketika kita menerima berkatnya itu, kita sudah memiliki karakter dan sikap hati yang benar, yang diperlukan untuk menjadikan segala sesuatu itu tentang kemuliaan Tuhan. Bukan tentang kita, dan juga bukan tentang apa yang kita mau. Merubah karakter dan sikap itu seperti kalau kita mau bangun muscle. Kita perlu disiplin latihan mulai dari angkat beban yang ringan sampai kita mulai kuat. Lalu perlahan-lahan kita tambahkan bebannya sedikit demi sedikit. Sehingga over time, muscle yang kita latih itu akan mulai bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Sekali lagi, ini kan nggak mungkin terjadi dalam satu hari. Pasti perlu waktu yang panjang dan intensitas latihan yang juga tinggi. Jadi makin sering kita lewatin proses, artinya kita makin terlatih buat mengalahkan ego, mengendalikan emosi, mengendalikan kesabaran, dan akhirnya perlahan-lahan proses pertumbuhan itu jadi less painful buat pasangan. Karena masing-masing sudah terlatih untuk nggak lagi ngumbar ego dan emosi yang biasanya itu hanya melukai satu sama lain. Tapi juga perlu kita ingat, untuk membangun muscle yang kuat, selain kita harus ngelatih muscle kita juga perlu asupan nutrisi yang sesuai, baik jenisnya maupun takarannya. Kalau enggak, kita nggak akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Untuk bangun muscle, kita butuh asupan intense protein instead of karbo. Nah, sama halnya kalau bicara soal karakter dan sikap. Kita perlu bangunnya juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah nutrisi yang sesuai dan yang tepat untuk membangun karakter dan sikap kita. Sehingga seiring kita berlatih untuk menghadapi tantangan kita, karakter dan sikap kita pun terbangun melalui firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari. Contoh, saat kita lagi lemah dan mau nyerah, firman Tuhan seperti yang tadi kita baca di Roma, pasti akan membangkitkan spirit kita dan membangun kekuatan serta pengharapan kita untuk terus mau berubah. Dalam berproses, ada kalanya juga salah satu pasangan harus lebih banyak mengalah dulu, sehingga biasanya dia merasa proses ini tidak adil. Itu banyak terjadi memang, tetapi jangan jadi kecewa. Kita perlu hadapi perlakuan gak adil itu dengan tetap memegang janji Tuhan dan mempercayainya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi waktu Tuhan itu pastilah waktu yang terbaik. Kita hanya perlu bersabar sampai waktunya Tuhan tiba.
Karena kalau kita nggak nyerah waktu kita diperlakukan tidak adil, kita pasti akan melihat keadilan Tuhan itu dinyatakan. Kita bisa lihat beberapa tokoh Alkitab yang ngalamin begitu banyak ketidakadilan. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf banyak ngalamin ketidakadilan. Bukan cuma dari kakaknya, tapi dari orang yang dia tolong. Bahkan juga dari majikannya. Tapi Yusuf nggak jadi kecewa sama Tuhan. Dia justru selalu lari sama Tuhan. Dia pegang janji Tuhan dan dia menantikan tindakan Tuhan yang adil. Sehingga akhirnya dia bisa jadi orang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Contoh yang lain misalnya adalah Sarah. Sarah juga punya pengalaman diperlakukan gak adil. Dia sudah berkorban ninggalin zona kenyamanannya dan juga dia tinggalin keluarganya. Tetapi kemudian dia dijadikan tameng buat keselamatan nyawa Abraham. Dia harus ngaku sebagai saudara dan bukan istri Abraham. Bahkan sampai 2 kali. Kisah ini bisa kita lihat di Kejadian 12 dan 20. Tetapi karena Sarah tetap setia dan mau percaya akan semua janji Tuhan, di akhir hidupnya Sarah pun dipakai oleh Tuhan sebagai simbol ketaatan setiap istri kepada suaminya. Bisa kita lihat buktinya di Ibrani 11 ayat 11 versi TSI. Ingatlah juga teladan Sarah. Karena percaya penuh dia bersama suaminya Abraham dapat memiliki anak meskipun sudah terlalu tua. Sarah bisa mengandung Ishak karena dia percaya penuh bahwa Allah setia dan akan menepati janjinya. Memang dalam proses, terkadang tekanan itu begitu kuat. Dan kita ada di posisi yang sangat butuh kekuatan dan jalan keluar segera. Tetapi untuk situasi yang seperti ini pun, Tuhan sudah memberikan akses langsung untuk kita bisa segera datang dan berbicara kepadanya dalam doa. Waktu kita berdoa, kita perlu pakai privilege kita sebagai anak yang bisa datang kepada Bapaknya, berbicara dengan jujur, bebas, dan terbuka tanpa rasa takut dihakimi. Doa itu adalah penyediaan Tuhan untuk kita bisa mencurahkan dengan aman seluruh yang kita rasakan dan pikirkan. Dan juga untuk menerima ketenangan serta kelegaan dari tekanan yang tidak bisa kita pikul. Melalui doa juga kita bisa menyampaikan permohonan pertolongan dan perlindungan. Sementara kalau kita curhat ke orang, kemungkinan saja kita akan curhat ke orang yang kurang tepat. Sehingga resikonya kita bisa jadi semakin bingung dengan solusinya. Atau juga solusinya itu malah membuat masalah yang baru bagi kita. Belum lagi resiko kita dihakimi atau masalah kita dijadikan materi gosip. Ada satu orang yang begitu berani berdoa dengan jujur, bebas, dan terbuka. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi sikap doanya ini. Bahkan Tuhan menyebut orang ini sebagai orang yang dekat hatinya dengan Tuhan. Orang ini adalah Daud. Kita bisa saksikan salah satu contoh doa Daud yang bebas, jujur, dan terbuka itu di Mazmur 6 ayat 2-8. Selain doa dan firman, penyediaan yang Tuhan tempatkan langsung dalam hidup kita adalah pasangan kita. Tuhan mau kita menjalankan proses pertumbuhan ini bersama-sama, sebagaimana yang difirmankannya di Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berbunyi demikian. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Pada malam yang dingin, dua orang yang tidur berdampingan dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi hangat kalau sendirian?
Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Jadi kalau kita mau selidiki dan renungkan sungguh-sungguh, kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita sesuatu, Dia nggak pernah lepas tangan. Tapi Dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan semua yang kita butuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Ketika Tuhan memerintahkan suami dan istri untuk bersatu dan menjadi satu dalam pernikahan, Tuhan sudah menyediakan semua yang dibutuhkan pasangan untuk menjalankan perintah tersebut. Sehingga pada akhirnya, apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi pernikahan itu dapat digenapi.